Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, saya Inyoman Agus Sriwijaya, guru Geografi SMA Negeri 2 Tapanuli. Untuk pelajaran hari ini, mari kita simak video yang akan saya jelaskan berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita bicara tentang dinamika litosfer yang khusus pada karakteristik lapisan bumi dan proses tektonisme. Pernahkah kalian membayangkan berapa tebal lapisan bumi? Secara umum, bumi dibagi menjadi 3 lapisan utama. Untuk lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikut. Secara umum, bumi dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Apa saja ciri-ciri ketiga lapisan tersebut? Yang pertama, kerak bumi. Lapisan bumi paling luar, paling dingin, dan keras dari bagian-bagian bumi lainnya. Lapisan ini memiliki ketebalan berkisar 5-70 km. Bagian paling tipis hanya 1% dari keseluruhan volume bumi, terbagi menjadi 2 bagian, yakni kerak samudra dan kerak benua. Yang kedua, mantel bumi. Berada di bawah kerak bumi terhitung dari lapisan moho hingga kedalaman 2900 km atau 1800 mil. Dan mencakup 84% volume bumi. Bagian paling atas dari mantel disebut dengan astenosfer. Densitas astenosfer lebih tinggi daripada kerak bumi, yaitu 3,4 gram per cm kubik. Yang ketiga, inti bumi. Bagian bumi yang terdiri dari magma pijar memiliki suhu tekanan sangat tinggi dan dibedakan menjadi 2, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar berwujud cair, sedangkan inti dalam berwujud padat, tersusun dari material berupa besi atau besi dan nikel. Dengan litosfer, apa kaitannya dengan ketiga lapisan tersebut? Litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bagian atas. Sedangkan lapisan di bawahnya adalah lapisan yang materialnya cair atau astenosfer. Untuk kerak bumi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Kerak benua terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basal pada bagian bawahnya. Kandungannya yang didominasi oleh silisium dan aluminium atau disingkat Sial. Kerak samudra terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik yang paling bawah tersusun dari batuan beku. Kandungannya didominasi oleh unsur silisium dan magnesium atau yang disingkat Sima. Jadi, karakteristik lapisan bumi sangat beragam. Untuk memahaminya, maka kita harus memahami bagaimana peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kita lanjut pada peristiwa proses tektonisme. Tektonisme adalah proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan sehingga berbentuk tinggi, rendah, atau relief pada permukaan bumi. Tektonisme dibedakan menjadi 2, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik
merupakan gerakan turun naiknya lapisan kulit bumi dalam waktu lambat dan meliputi daerah yang luas. Gerak ini terbagi atas dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama epirogenesa positif, yang kedua epirogenesa negatif. Contoh epirogenetik positif, turunnya Kepulauan Maluku Barat Daya sampai ke Pulau Banda seperti pada gambar di sebelahnya. Dan contoh epirogenetik negatif, naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton seperti pada gambar di sebelahnya juga. Gerak orogenetik merupakan gerak kulit bumi yang cepat dengan wilayah lebih sempit. Hal ini menghasilkan lipatan dan patahan. Lipatan terjadi akibat adanya tekanan horizontal dan tekanan vertikal. Bagian yang turun dinamakan sinklinan dan yang terangkat dinamakan antiklinal. Jika terbentuk beberapa puncak lipatan atau antiklorium dan beberapa lembah lipatan disebut sinklorium. Patahan terjadi karena tenaga horizontal atau tenaga vertikal pada kulit bumi yang tidak elastis. Patahan terdiri atas grassband atau slang dan bagian yang menonjol disebut horse. Contoh patahan adalah sistem patahan di Bukit Barisan mulai dari Sumatera Utara sampai ke Teluk Semongko di Sumatera Selatan, seperti pada gambar yang ada di bawahnya. Lalu, apakah pengaruh tektonisme terhadap kehidupan kita sehari-hari? Tektonisme berupa patahan, pergeseran, dan lipatan kulit bumi dapat memberikan beberapa dampak positif dan negatif. Di antaranya adalah dampak positif, yaitu naiknya barang tambang ke permukaan bumi dan terbukanya barang tambang seperti batu bara, biji besi, tembaga, marmer, bauksit, emas, dan perak. Sedangkan dampak negatif yaitu dapat merusak permukaan bumi seperti jalan, jembatan, waduk, rumah, dan bangunan lainnya. Atau dampak secara spesifik lagi akan menimbulkan bencana berupa gempa bumi. Audio Jungle. Sekian video penjelasan tentang karakteristik lapisan bumi dan proses tektonisme. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.